Kembali lagi di Dialog iNews Jabar. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi titik-titik mana saja yang jadi konsentrasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk menghadapi musim penghujan ini. Tadi juga sudah dijelaskan salah satu titiknya adalah, salah satu ya pemirsa ya, adalah di kawasan Cibaduyut. Nah selanjutnya Pak, ada lagi kayaknya nih. Iya. Di mana Pak? Kopo Citarip lah, dekat Teraskaya atau dekat apa itu terminal lebih panjang. Itu juga sama. Juga penyempitan. Nah sekarang kita mulai yang kemarin konsentrasinya ke apa saluran jalan yang sebelah, kalau itu sebelah barat ya. Yang sebelah timurnya tuh kemarin banyak yang ditutup. Ini tuh nggak tahu kesengajaan atau gimana ya, karena mungkin cari yang mogok, dorong gitu ya. Nah sekarang udah kita bersihkan, mudah-mudahan itu bisa lebih cepat. Sambil kita juga kalau nanti ada anggaran tambahan untuk pompa, kita akan pasang pompa. Tapi sementara ini saya tidak janjikan dulu karena tahun depan tuh hanya ada satu pompa. Kemungkinan akan dipasangnya di Cingisen. Karena Cingisen itu posisinya sudah apa lahannya tuh di bawah. Jadi mau nggak mau itu harus dipompa. Dulu kan itu sawah. Iya, betul. Aman karena itu resapan. Ya. Sekarang udah dibangun pemukiman semua. Iya, betul. Mau nggak mau itu air itu jadi tergenang gitu. Nah, itu mungkin dipasang pompa tahun depan di Cingisen gitu. Yang selanjutnya di Pasir Koja. Pasir Koja, baik. Nah, Pasir Koja itu juga karena salurannya sangat kecil dan dulu kita punya pembuangan. Untungnya Jasa Marga berbaik hati lah. Yaitu boleh ke mereka. Nah, sekarang di titik-titik apa namanya bottlenecknya mau kita perbaiki, mudah-mudahan ada perbaikan sedikit lah untuk kelancaran saluran airnya. Sambil berpikir juga kalau nanti ada anggaran kita pakai pompa juga gitu. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan Gede Bage, Pak Didi? Nah, justru Gede Bage ini yang dulu bikin selalu viral ya di samping Pasteur gitu. Iya. Nah, kalau Gede Bage, alhamdulillah setelah ada kolam retensi Pasar Induk, itu untuk jalur cepatnya relatif aman. Jalur cepatnya? Jalur cepatnya. Jalur lambatnya masih ada genangan, tapi bisa dilewati. Bisa dilewati. Jadi ketika hujan besar tahun kemarin tuh dalam tanda kutip belum pernah rame, ada antrian yang sangat panjang ya, karena masih bisa dilewati. Mudah-mudahan tahun ini pun begitulah. Mudah-mudahan. Nah, yang Pasteur gimana, Pak Didi? Pasteur kemarin tuh sebenarnya di dalam tanda kutip hujan besar perdana itu. Iya. Karena itu minggu-minggu ini juga kemarin juga sempat hujan ya Pak ya. Nah kalau tahun kemarin waktu besar itu ada trash rek, ada sariksik gitu ya. Begitu hujan perdana bawa sampah besar itu nyumbat, meluap gitu. Nah mudah-mudahan sekarang kemarin karena OP-nya 3 bulan sebelumnya hujan perdananya udah lulus lah gitu ya. Cuma betul. Saya takutnya ada anomali gitu ya. Tiba-tiba di situ ada pembangunan membuang sampah sembarangan ke bawah seperti itulah. Tapi meskipun sekarang sudah masuk ke musim penghujan, Pak, persiapan dari teman-teman PU ini masih tetap dilakukan, misalnya pengerukan pagi-pagi atau gimana, Pak? Masih. Jadi rutin kalau yang di saluran samping jalan itu rutin, tiap hari melakukan pengerukan. Kemudian kalau di sungai karena air sudah besar, lebih ke arah pengamanan aja dari sampah. Pengamanan sampahnya. Pengamanan sampahnya gitu. Kalau yang lain mah masih tetap ya Pak ya? Masih tetap kalau saluran samping jalan mah. Dan kolam retensi apa kabar Pak Didi? Kolam retensi sekarang Bima lagi di perbaikan konstruksinya ya. Kalau kemarin kan hanya kolamnya saja. Sekarang dindingnya sedang dibikin. Kemudian nanti pintunya mungkin mudah-mudahan tahun ini beres lah akhir tahun ya. Kemudian yang kedua, kemarin untuk menyelesaikan atau mereduksi banjir di Geraha Indah di kitanya ya, dengan perbatasan dengan Cimahi. Itu kan sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota Bandung sama PJS Wali Kota Cimahi, kerjasama antar daerah. Salah satunya adalah penyelesaian banjir perbatasan. Nah kemarin itu Cimahi ternyata punya lahan yang memang untuk didedikasikan untuk kolam retensi. Tapi dananya minta ke BBWS. BBWS belum punya dana. Tapi di sini udah punya. Nah, kita bilang, udah aja lah kita swakelola oleh Kota Bandung, tapi kita pendekatannya alamiah. Jadi turapnya atau dinding-dindingnya tidak kita bangun, tapi dindingnya kita landaikan gitu, supaya tidak longsor ya. Gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa dimulai tahun ini sehingga
banjir tahun ini sisanya masih ada yang mengcover, kemudian juga selain itu nanti kita di sana tuh akan bikin sumur imbuhan dalam juga. Iya, tadi menarik Pak Didi, tadi kan Bapak menyebutkan titik-titik sebelumnya ya, titik-titik lokasi mana saja yang menjadi konsentrasi dari Dinas Pekerjaan Umum. Tapi lokasi itu ternyata kebanyakan perbatasan perbatasan Kota Bandung dengan kabupaten, kemudian tadi dengan Kota Cimahi, kemudian tadi ternyata ada kerjasama juga dalam menyelesaikan banjir ini. Artinya berarti ini tidak hanya Kota Bandung berdiri sendiri, butuh juga kerjasama dengan pihak-pihak lain berarti Pak Didi? Iya betul, karena banjir tuh bukan wilayah administrasi ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya hujan di Lembang, sangat boleh jadi banjirnya di Bandung, gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya Pak Wali kemarin dan Kepala Daerah Bandung Raya ini membangun MOU ya, kerjasama antar daerah. Salah satunya untuk penyelesaian bencana dan banjir. Salah satunya, walaupun banyak hal yang diinginkan. Nah, kemarin tuh kata Pak Wali Kota Bandung sama Pak Wali Kota Cimahi itu, wah iya pertama ya cina kalau meretensi di Cimahi katanya gitu ya. Iya betul. Kemudian kami juga sudah ngobrol dengan Pak Kadis PUPR Kabupaten Bandung untuk mencari kemungkinan long storage atau kita bikin gali plug gitu ya, atau bendung bronjong lah gitu ya. Jadi kalau ada kawasan di atas, kita bendung aja supaya airnya tidak lari ke bawah kalau banjir gitu. Tapi kalau air normalnya silahkan lewat gitu ya. Itu mau ketemuan juga nanti kita. Cuma jadwalnya belum. Tapi sudah ingin ketemuan di wetland aja lah tempatnya gitu. Baik, berarti benar ya pemirsa, dalam hal masalah banjir ini tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Didi, ini bukan hanya soal masalah administrasi aja, tapi ini juga harus dibutuhkan kerjasama semua pihak. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi juga masyarakat juga harus ikut berperan serta. Minimal ya jangan buang sampah sembarangan. Betul ya Pak Didi ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar.